Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Hari ini saya dihubungi lagi oleh pengawas untuk mengoperasikan ekskavator Sani 365 ya. Sekaligus ingin buat video yang di request oleh teman ini, ingin mengetahui instrumen panel yang ada di dalam kabin ekskavator ini ya. Oke, tak perlu berlama-lama, saksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam membuat konten tentang alat berat apa saja yang saya operasikan. Tetap ikuti channel ini. Mari kita lanjut. Oke, jadi ini alat yang kita operasikan ya. Pertama, tadi saya sudah melakukan P2 ya. Untuk video P2-nya teman-teman silahkan lihat di deskripsi ya. Kita buka dulu untuk pintunya, tinggal ditarik. Setelah itu saya preskan. Nah, di situ ada lock. Untuk menutup pintunya ini dia teman-teman. Nah, kita tutup lagi. Oke, mudah ya. Buka. Jadi untuk menutup pintunya atau net normal kan kembali pintunya, tinggal ditarik turun yang ini ya. Oke. Setelah itu ini sebenarnya tempat injaknya. Setelah itu injak ini dan naik ke atas itu 3 titik tumpu ya. Tapi ketika sudah menjadi operator, suka-suka aja mau naik lewat mana. Oke, kita pegang. Ini dia. Biasanya untuk tempat sepatu ada di bagian belakang, itu dia. Tempat sepatu kita buka dulu. Masukkan di wadah paling belakang. Kemudian naik, dan sebelahnya juga. Oke, kita masukkan sini. Oke, jadi ini dia teman-teman penampakan kabinnya. Dari dalam kabinnya kita tutup dulu supaya mengurangi suara kebisingan. Ini dia, tinggal diturunkan dan tarik pintunya. Waduh, untuk kursinya biasa saya setel dulu sesuai kenyamanan. Ini untuk kursi ini ya, dan ini dia untuk landasan kursi yang paling bawah ini ya, yang paling bawah, karena ada 2 versi. Ini bisa lewat paling bawah, dan ini untuk kursinya. Oke, yang ini dia untuk sandaran ya. Sandarannya ditarik, kemudian tinggal di setel, dan setelah nyaman turunkan. Oke, aman ya. Kalau mau setel kembali diangkat, baru di setel. Setelah nyaman turunkan. Oke, setelah itu helm saya lepas, taruh saja di sini untuk sementara. Nah, ini dia teman-teman. Pertama, ini kunci kontak. Setelah itu di bagian sini ada gas. Nah, dan gas kita on kan 1 kali. Bluetooth mode. Sudah muncul ya di monitor. Kita tunggu sampai monitor normal. Oke. Setelah monitor normal, kita bisa klakson 1 kali dulu dan aktifkan starternya.
Sudah mulai bunyi ya teman-teman, engine sudah mulai running. Setelah itu di bagian sini ada 4 tombol ya, 4 tombol. Yang ini dia untuk tombol lampu di atas kabin ini, ada 2 lampu ya. Ini untuk kabin, lampu kabin atas, yang depan, yang di bagian luar ya teman-teman. Setelah itu yang ini untuk air wiper. Ini ketika kita pencet dia akan kembali. Jadi aktifkan wipernya, ini wiper ya, ini teman-teman, ini wiper, aktifkan. Nah, itu dia. Ini untuk air wipernya. Gitu ya. Nah, saya sambil pencet, saya pencet ya. Nah, itu keluar. Oke ya, ini untuk air wiper. Kita matikan lagi untuk wipernya. Setelah itu yang ini untuk lampu boom. Lampu boomnya ya, yang itu teman-teman. Itu dia. Dan lampu yang ada di box. Lampu box. Ini dia lampunya. Nah, itu menyala kan? Oke. Cuma itu saja kalau untuk tombol-tombol bagian sini. Ini RPM-nya gas. Terlihat ya. Ketika saya putar, perhatikan yang ini ya. Dia akan naik gasnya. Sampai di 11. Saya turunkan kembali 10, 9, 8 dan seterusnya. Oke. Jadi seperti itu. Kita aktifkan dulu AC-nya ya. Di bagian kiri saya ini ada AC. Ini dia. Terlihat jelas. Untuk aktifkan AC-nya dia tinggal kita tekan arah atas tombol blowernya. Setelah itu aktifkan AC-nya. Nih. Ketika menyala seperti ini berarti AC dalam posisi aktif. Nah, ketika dia lampunya mati, AC dalam posisi off. Oke ya. Ini dia mode otomatis. Nah, dia akan full dengan sendirinya. Dia akan mengikuti kondisi cuaca, suhu yang ada di dalam kabin. Tetapi kadang tidak berfungsi sesuai yang kita inginkan, jadi kita kurangi saja. Jangan sampai kita membeku di dalam. Oke, untuk matikan ini dia tombol off. Teman-teman pasti bisa paham ya. Fungsinya AC ini dia untuk menyejukkan ruangan dalam kabinnya, teman-teman. Ini dia. Sementara di bagian sebelahnya lagi di sini ada audio atau radio untuk pemutar musik menggunakan USB dan Bluetooth juga bisa. Ini dia. Saya pakai modelator ya teman-teman. Itu dia modelatornya. Yang bisa dihubungkan dengan audio ini. Ini dia. Setelah itu di bagian monitornya sama ya seperti Sunny pada umumnya. Di sini ada tombol menu, di sini ada pilihan, ada kelinci kura-kura. Ketika kita pencet akan berubah jadi kelinci, ketika kita pencet kembali akan berubah menjadi kura-kura. Ini dia tombol otomatis untuk RPM gasnya. Nah, itu. Gasnya dia akan naik terus kecuali kita turunkan ini, baru gasnya juga akan turun. Nah, ini gasnya akan naik terus. Tetapi ketika kita pencet tombol otomatis ini, nah, dia akan turun dengan sendirinya. Gasnya akan turun dengan sendirinya ya teman-teman. Lanjut di bagian sini untuk kamera cuman tidak berfungsi lagi. Di atas ini ada tanggal, jam dan bulan. Tanggal, jam, bulan, tahun. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada temperatur air radiator atau temperatur mesin, dingin dan panasnya mesin. Di bawah ada fuel untuk bahan bakar ya. Sekarang masih dalam posisi full untuk solarnya ya teman-teman. Di sini ada hose meter atau HM-nya. Oke.
Dan sekarang dalam posisi mode bucket. Ini dia teman-teman. Setelah itu di bagian atasnya sini ada lock untuk kita membuka ini ya. Nah, untuk kita ini kacanya bisa kita naikkan sampai ke atas. Setelah ditarik locknya ini, kita tinggal bantu tarik ini tuas ya teman-teman. Naik sampai ke sini sesuai yang kita inginkan. Untuk tutup normalkan kembali untuk kancing atau tutup kembali, kita tinggal dorongnya seperti itu. Dan di bagian atas ini ada juga tempat untuk keluar atau sirkulasi ya. Ini sebenarnya ini untuk emergensi, jangan sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan, bisa kita keluar lewat sini. Tetapi karena di dalam ada safety-nya, jadi di luar ada safety-nya itu yang menghalang untuk jendela ini bisa terbuka, jadi tidak bisa terbuka full ya teman-teman. Kita tutup kembali. Oke, lanjut lagi di bagian belakang sini sudah tidak ada ya, cuma untuk sirkulasi AC saja. Ini ada laci untuk tempat barang-barang. Nah, itu ada kue, itu operator sebelumnya kayaknya yang bawa. Nah, yang ini dia untuk pengetuk kaca. Dia ini ketika kita sentuhkan ke kaca, kaca akan langsung retak dengan sendirinya. Ini biasanya emergensi pada saat terjadi sesuatu yang operator tidak inginkan. Di bagian atas ini ada salonnya ya. Nah, jadi seperti itu. Dan di bawah bagian sini ada lampu kabin. Oke, jadi seperti itu. Dan di bagian sini ada ini dia untuk gasnya. Ini gas untuk breaker, tapi cuma sekarang tidak berfungsi ya karena kita menggunakan bucket. Ketika kita menggunakan breaker, dia akan berfungsi untuk menjalankan pensil bucketnya ya teman-teman. Oke, di bagian sini ada control lock. Ini sama dengan alat-alat lainnya ya, ekskavator lainnya. Ini control lock. Nah, sekarang sudah posisi aktif. Setelah aktif, kita klakson 3 kali. Nah, dan ini angkat boom. Nah, dorong turun boom. Angkat, tarik ke belakang, angkat boom yang besar ini ya. Kemudian ke kiri dia kita tutup bucket, ini dia. Ke kanan buka bucket. Kemudian tuas bagian kiri, ketika kita arahkan ke kiri dia akan swing kiri ya. Dan ketika kita arahkan ke kanan dia akan swing kanan. Nah, ketika kita dorong, armnya akan menjauh teman-teman. Itu dia armnya. Dan ketika kita tarik, remnya juga akan mendekat. Oke ya. Di bagian sini ada pedal track. Nah, ini dia posisi mundur ya. Posisi mundur. Jadi ketika saya mundurkan, injak mundur, dia akan maju. Kenapa? Karena final drive ada di posisi belakang. Itu dia teman-teman, final drive-nya. Jadi posisi depannya ditandai dengan ada idler di depan. Nah, itu teman-teman. Itu ada idler ya. Itu dia idlernya. Jadi ketika saya dorong ini pedal tracknya, dia akan maju juga. Ketika saya mundurkan, dia akan mundur teman-teman. Nah, jadi untuk pengeremannya dia ini di ekskavator dia tidak ada sistem pengeremannya, cukup dilepas saja pedal tracknya ini, dia akan berhenti dengan sendirinya teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman
Jika ada yang belum dipahami, silakan di komennya agar saya buatkan video terbaru tentang alat berat apa saja yang saya operasikan. Terima kasih banyak sudah menonton.